Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di perkuliahan minggu kelima untuk mata kuliah kepemimpinan. Sebagaimana bisa dilihat di RPS, topik dari perkuliahan minggu kelima adalah teori-teori kepemimpinan. Untuk materinya, dengan judul teori kepemimpinan, saya mengambilnya dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Baik, masuk ke dalam pengertian teori menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Ya, teman-teman bisa melihatnya sendiri ya, bisa membacanya sendiri. Ini ada beberapa teori kepemimpinan. Menurut slide ini ada 4. Teori Great Man dan teori Big Bang, teori sifat karakteristik kepribadian, teori perilaku behavior theories, dan yang keempat teori kontingensi atau teori situasional. Oke, teori Great Man, masuk ke pembahasan teori ini. Menurut teori ini, kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seseorang lahir. Anak raja menjadi raja. Anak raja pasti memiliki bakat untuk menjadi raja sebagai pemimpin rakyatnya. Menurut teori ini, teori Big Bang, suatu peristiwa besar menciptakan seseorang menjadi pemimpin. Pengikut adalah orang yang menokohkan seseorang dan bersedia patuh dan taat. Masuk ke teori sifat atau karakteristik kepribadian, trait theories. Seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Keefektifan pemimpin ditentukan oleh sifat, perangai, atau ciri kepribadian yang bukan saja bersumber dari bakat, tapi dari pengalaman dan hasil belajar. Oke, karakteristik kepribadian. Sifat-sifat pribadi seperti fisik, kecakapan, skill, teknologi, daya tanggap, perception, pengetahuan, knowledge, daya ingat, memori, dan imajinasi, imagination. Oke, ini bisa dibaca sendiri. Ini juga silakan rekan-rekan sekalian bisa membacanya sendiri. Berikut juga. Oke, masuk ke karakteristik kepribadian. Menurut Bennis dalam Hersey dan Blanchard di tahun 1998, ada beberapa poin. Yang pertama adalah management of attention, yang kedua management of meaning, yang ketiga management of trust, dan yang keempat adalah management of self. Oke, berikut rangkuman dari teori sifat. Ada intelijensi, kecerdasan, ada kematangan dan keluasan pandangan sosial, ada memiliki motivasi dan keinginan berprestasi, dan memiliki hubungan manusiawi. Oke, kelemahan teori sifat. Silakan teman-teman membacanya sendiri. Masuk ke teori perilaku, behavior theories. Keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Dan beberapa teori perilaku, ada teori X dan Y, ada studi kepemimpinan Universitas Iowa, studi kepemimpinan Universitas Ohio, studi kepemimpinan Universitas Michigan, managerial grid, 4 sistem manajemen Likert. Oke, teori X dan Y. Teori ini diperkenalkan oleh McGregor di dalam buku The Human Side of Enterprise. Teori X berasumsi bahwa pada hakikatnya manusia itu memiliki perilaku pemalas, penakut, dan tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, teori Y berasumsi bahwa manusia itu memiliki perilaku bertanggung jawab, motivasi kerja, kreativitas, dan inisiatif, serta mampu mengawasi pekerjaan dan hidupnya sendiri. Jadi, pemimpin yang pro terhadap teori X memiliki perilaku kepemimpinan otoriter, dan pemimpin yang pro terhadap teori Y memiliki perilaku kepemimpinan demokratis. Oke, ini silakan dibaca sendiri sama rekan-rekan sekalian. Oke, ini juga silakan teman-teman bisa membacanya lebih detail sendiri. Ada 2 dimensi ya yang perlu diperhatikan, yaitu dimensi struktur tugas atau prakarsa struktur, initiating structure, dan dimensi pertimbangan atau tenggang rasa, consideration, dalam studi kepemimpinan Universitas Ohio. Dan perilaku kepemimpinan hasil penelitian Universitas Ohio bisa digambarkan dengan menggunakan gambar berikut.
Ya, teman-teman bisa melihat bahwa terdapat 4 klaster. Salah satunya adalah initiating structure tinggi dan consideration tinggi di bagian ini ya, mas-mas mbak-mbak sekalian. Oke, jadi untuk yang sumbu X-nya adalah initiating structure dan untuk yang sumbu Y adalah consideration. Seperti itu. Oke, ini studi kepemimpinan Universitas Michigan. Silakan teman-teman membacanya sendiri. Masuk ke managerial grid. Menurut Blake dan Mountain di dalam Fred Lutans mengetengahkan suatu usaha untuk mengidentifikasi gaya atau perilaku kepemimpinan yang efektif di dalam manajemen. Jadi menggunakan sumbu X dan Y juga, sebagaimana tadi kita lihat ya, hanya saja memang berbeda. Untuk yang perilaku kepemimpinan managerial grid, sumbu X-nya adalah mengutamakan produktivitas, sedangkan sumbu Y-nya adalah karyawan. Jadi memakai angka ya, mas-mas bapak sekalian. Yang paling tinggi adalah 9.9 di poin ini. Oke, 4 sistem manajemen record. Ini silakan mas-mas bapak juga membacanya sendiri. Masuk ke teori kontingensi atau teori situasional. Resistensi atas teori kepemimpinan yang telah diuraikan sebelumnya memberlakukan asas-asas umum untuk semua situasi. Hal ini tidak mungkin karena setiap organisasi Hal ini tidak mungkin setiap organisasi hanya dipimpin dengan gaya kepemimpinan tunggal untuk segala situasi, terutama apabila organisasi terus berkembang atau jumlah anggotanya semakin besar. Respon atau reaksi yang timbul berfokus pada pendapat bahwa dalam menghadapi situasi yang berbeda, diperlukan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda pula. Hal ini sebagaimana kita diskusikan ya di pertemuan sebelum ini. Oke, ini filosofi teori, teman-teman bisa membacanya sendiri. Oke, ini juga model kepemimpinan kontingensi atau situasional, ada 4, teman-teman bisa membacanya sendiri. Ya, ini juga teman-teman mas-mas bapak silakan membacanya sendiri. Oke, berikut juga. Oke, model kepemimpinan situasional dari Tannenbaum dan Smith. Perilaku atau gaya kepemimpinan menurut kontinum dari Smith memiliki 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merealisasikan kepemimpinan yang efektif. Ketiga faktor tersebut adalah kekuatan pemimpin, yaitu kondisi dari seorang pemimpin yang mendukung dalam melaksanakan kepemimpinannya. Yang kedua, kekuatan anggota, yaitu kondisinya pada umumnya yang melaksanakan kepemimpinan seorang pemimpin, tanggung jawab dalam bekerja. Yang ketiga, kekuatan situasi, yaitu situasi dalam interaksi antara pemimpin dengan anggota organisasi sebagai bawahan, seperti suasana organisasi secara keseluruhan, termasuk budaya organisasi dan tekanan waktu dalam bekerja. Baik, ini silakan dibaca sendiri sama rekan-rekan sekalian. Oke, demikian dari saya. Mohon teman-teman jangan lupa untuk memberikan komentar, minimal nama dan nomor induk mahasiswa di bagian komentar ya. Oke, ya demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.